mengapa kita harus belajar tafsir? Supaya kita nggak kaget tiba-tiba langsung kita membaca tafsir Jalalain atau memahaminya, tapi kita nggak tahu apa itu tafsir gitu kan. Nah kalau kita nggak ngerti dari awal dasarnya, maka kita akan ya semacam ada yang kosong gitu, ada yang lompat. Kalau ada yang lompat, ada yang kita nggak paham, jadi seterusnya nanti bisa miss pemahamannya gitu. Maka dari itu saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu. Apa itu tafsir? Mengapa kita harus belajar tafsir gitu kan? Jenis-jenisnya tafsir itu apa saja gitu kira-kira. Nah dari sini kita akan tahu, maka ternyata tafsir itu banyak, nggak hanya satu jenisnya, bentuknya dan lain-lain. Maka dari itu kita nggak usah kaget nanti ada tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, padahal yang ditafsirkan itu hanya satu, Al-Quran. Al-Quran itu seluruh dunia itu sama, mau orang Sunni, mau orang Syiah, mau aliran apapun, itu Al-Qur'annya sama. Tetapi kalau sudah berbicara tafsir, itu bisa beragam, banyak jenisnya. Nah, apa tafsir itu? Ini yang harus kita tahu. Secara umum kalau kita ingin tahu tentang tafsir, itu ada ilmunya tersendiri, ulumul Quran, ilmu induknya. Ulumul Quran itu memiliki cabang-cabang ilmu yang banyak sekali ya. Ada ilmu metode tafsir, ilmu tafsir, kemudian ada ilmu bahasa yang harus dipahami, kemudian ada ilmu asbabun nuzul, ilmu munasabat Al-Quran, munasabat Al-Quran dengan hadis, ada ilmu ulumul hadis yang harus dikuasai dan lain-lain. Nah, jadi yang jelas untuk memahami tafsir itu induk ilmunya namanya ulumul Quran, banyak cabangnya di situ. Kemudian tafsir itu sendiri secara makna etimologi itu interpretasi. Jadi makna bahasa tafsir itu interpretasi. Kalau asal katanya itu fassara yufassiru tafsiron, nah, kira-kira begitu, tafsirotan. Nah, istilah ini, makna bahasa itu artinya interpretasi atau penjelasan atau pemahaman. Nah, itu namanya tafsir. Jadi kalau ini ada ayat Al-Quran, terus kita pahami, terus kita jelaskan, kita uraikan, itu namanya tafsir. Tafsir ini berbeda dengan terjemah. Kalau terjemah itu arti arti kata. Misalnya alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah. Itu namanya arti terjemahan letterlek. Berbeda dengan tafsir. Jadi tafsir itu sudah ada uraian yang mendalam, yang di situ ada keterlibatan pemahaman kita, itu namanya tafsir. Secara umum para ulama itu memahami atau menjelaskan tafsir itu apa? Yaitu penjelasan atau interpretasi ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Itu makna tafsir. Jadi tafsir Al-Quran ya tergantung dari mufassir. Jadi mufassir itu penafsirnya. Jadi penulis tafsir itu disebut dengan mufassir atau penafsir yang menafsirkan Al-Quran. Nah, yang namanya tafsir sesuai dengan definisinya tadi, itu sesuai dengan tingkat perkembangan pemikiran penafsirnya manusia. Jadi bisa berbeda tafsir zaman dulu,
zaman pertengahan dan zaman sekarang bisa ada perbedaan, bisa juga ada kesamaan. Nah, itu namanya tafsir. Jadi kalau kita mencoba menguraikan ayat di surat tertentu terus kita ajarkan, itu namanya tafsir. Ya, tafsir. Semua penjelasan manusia tentang ayat Al-Qur'an itu namanya tafsir. Nah, semua orang apakah bisa menafsirkan Al-Qur'an? Bisa kalau begitu. Semua orang Islam bisa memiliki kesempatan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Tetapi para ulama memiliki dasar-dasar. Ada memang penafsiran yang memiliki kecenderungan menyimpang. Nah, seperti apa tafsiran yang kecenderungannya dapat menyimpang? Itu ada ilmunya sendiri. Namanya madkhulul Quran, madkhul tafsir atau inhiraful tafsir. Jadi tafsir-tafsir yang bisa dianggap menyimpang, inhirafut tafsir. Itu ada pembahasannya sendiri di dalam ilmu-ilmu tafsir. Para ulama juga sudah mendasari ada ilmu dan metode kalau kita ingin terhindar dari penyimpangan tafsir. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mensyaratkan agar kita bisa menafsiri Al-Quran harus menguasai minimal 17 ilmu, 17 cabang ilmu katanya, mulai dari ulumul Quran beserta cabang-cabangnya, ulumul hadis beserta cabang-cabangnya. Cabangnya kan banyak, itu ada mustalah hadis, ada naqdul hadis, ada sanad wa diroyah, macam-macam itu. Kemudian ada ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bahasa, karena Al-Quran adalah bahasa Arab, maka yang harus dikuasai adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu cabangnya banyak. Ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu balaghah, ada ilmu yang khusus tentang syair-syair itu, ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade', banyak itu cabangnya. Jadi karena Al-Quran ini bahasa Arab, minimal standar dasarnya harus menguasai ilmu bahasa. Tanpa menguasai ilmu bahasa ya kita nggak ngerti konteksnya, karena setiap bahasa Arab itu memiliki makna yang berbeda-beda biasanya. Misalnya kholaqo dengan ja'ala sama-sama artinya menciptakan. Kholaqo itu menciptakan, ja'ala itu yang menciptakan atau menjadikan, tapi memiliki konteks yang berbeda di dalam Al-Quran. Kalau kholaqo itu menciptakan sesuatu yang belum ada, ini dalam konteks bahasa Arab. Kalau ja'ala itu menciptakan sesuatu yang ada, diperbaharui, seperti inovasi lah ya, yang ada diciptakan kembali begitu. Nah, makanya kalau menjelaskan tentang proses kejadian manusia itu Allah menggunakan istilah ja'ala, tapi kalau menjelaskan penciptaan alam semesta Allah menggunakan istilah kholaqa. Nah, ini karena sama-sama menciptakan artinya, tetapi konteksnya berbeda. Nah, maka dari itu kita harus ngerti ilmu-ilmu ini. Ini yang disebut dengan ilmu atau persyaratan ilmu yang harus dikuasai untuk menjadi mufassir. Ya, untuk menjadi mufassir. Berikutnya ada lagi tentang metode tafsir. Metode tafsir itu para ulama secara umum membagi ada 3. Nah, kalau kita nggak ngerti ini, kita ya bisa berkecenderungan menghasilkan tafsir yang tidak tepat. Pertama itu metode tafsir
bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu penafsiran Al-Quran yang ditulis dari ayat dengan ayat yang lain. Ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Nah, itu namanya metode tafsir bil ma'thur. Yang kedua yaitu metode tafsir ayat dimaknai dengan hadis. Ini sama-sama metode bil ma'thur. Jadi ada 3 metode bil ma'thur itu. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, dan yang ketiga penjelasan ayat, tafsir ayat dengan pendapat sahabat Nabi. Nah, itu 3 cara menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir bil ma'thur. Nah, salah satu contoh tafsir bil ma'thur adalah ini kitabnya, saya bawa, Tanwirul Mikbas min Tafsir Ibni Abbas. Nah, ini salah satu tafsir yang tertua di dunia. Tafsir yang tertua, dianggap yang tertua di dunia itu diantaranya adalah ini, tafsir Ibnu Abbas yang terkenal. Ini awal-awal tafsir ya. Jadi tafsir Ibnu Abbas ini menafsirkan Al-Quran yaitu dengan bil ma'thur. Ayat dijelaskan dengan ayat, dijelaskan dengan hadis, dijelaskan dengan pendapat sahabat. Itu tafsir bil ma'thur. Nah, metode yang kedua yaitu tafsir bil ra'yi, menafsirkan Al-Quran dengan rasionalitas, dengan menggunakan pendekatan bahasa, dengan pendekatan logika, dengan cara berpikir rasional. Nah, tafsir Jalalain itu ada yang mengkategorikan, ini yang akan kita kaji bersama, ada yang mengkategorikan adalah tafsir bil ra'yi. Nah, itu tafsir Jalalain. Ada yang mengkategorikan ini bagian dari bil ra'yi, ada juga bil ma'thur. Nah, ada yang mengkategorikan itu. Nah, yang murni secara umum tafsir bil ra'yi itu seperti yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf. Nah, itu semua ulama sepakat jenis tafsir bil ra'yi. Nah, yang ketiga ada tafsir bil isyari. Tafsir bil isyari itu tafsir yang ditulis menggunakan metode isyarat-isyarat batiniah, ya, seperti yang dijelaskan oleh para sufi. Jadi menjelaskan tafsir menggunakan metode isyari, menggali kesan makna. Itu namanya tafsir bil isyari. Misalnya tafsir Al-Jailani yang ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu tafsir menggunakan metode bil isyari. Nah, metode bil isyari ini juga tetap menggunakan metode bil ma'thur dan bil ra'yi, cuman secara dominannya menggunakan bil isyari. Ini berbeda dengan tafsir batini. Kalau tafsir batini itu membaca ayat terus memahaminya dengan hati pikirannya sendiri tanpa merujuk pendapat sahabat, pendapat Nabi, metode-metode yang lain. Nah, ini ada yang berpendapat itu tidak boleh, dan itu yang membuat kecenderungannya menyimpang, tafsir batini. Tapi kalau tafsir sufi itu tidak, karena tafsir sufi masih menggunakan pendekatan bil ma'thur dan bil ra'yi, kira-kira begitu. Nah, ada pendekatan yang terakhir, ini yang pendekatan kontemporer, yaitu tafsir bil ilmi atau bis science. Nah, tafsir bil ilmi itu ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya kauniyah atau yang sifatnya yang berhubungan dengan alam semesta, itu ditafsirkan dengan pendekatan sains. Misalnya tentang astronomi, tentang penciptaan manusia menggunakan teori biologi, kedokteran dan lain-lain. Nah, itu perkembangan kontemporer tentang tafsir, yaitu tafsir bil ilmi, tafsir bil ilmi. Nah, kita
tinggal kalau ingin menjadi mufassir tinggal memilih menggunakan pendekatan yang mana, ingin menafsirkan yang mana. Nah, itu bisa kita gunakan cara-cara atau metode-metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan para ulama dahulu. Kemudian terkait dengan corak penafsiran Al-Quran itu secara umum ada 4 corak penafsiran. Kita harus tahu ini ilmu tafsir ya, sebelum kita mengkaji tafsir Jalalain, supaya kita tahu tafsir Jalalain posisinya ada di mana. Yang pertama jenis tafsir atau corak tafsir ijmali. Tafsir ijmali itu tafsir yang ditulis secara globalitas maknanya, secara umum, singkat, padat, dan jelas. Itu namanya jenis tafsir ijmali. Tafsir Jalalain itu ditulis dengan corak tafsir ijmali, makanya penjelasannya padat gitu kan. Satu ayat dijelaskan paling 1 sampai 3 halaman, 3 baris, berikutnya ayat, terus seterusnya. Itu tafsir ijmali. Biasanya tafsir seperti ini ditulis mulai urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, tapi secara padat, maknanya apa, kira-kira begitu. Berikutnya ada yang namanya tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu tafsir yang ditulis, dimaknai secara rinci, penafsiran Al-Quran yang secara rinci. Misalnya dimaknai secara bahasanya seperti apa, makna bahasa, kemudian dijelaskan asbabun nuzulnya, kemudian dijelaskan perbandingan terkadang menurut mufasir ini artinya ini, mufasir ini artinya ini, dan seterusnya. Itu tafsir tahlil. Salah satu contohnya misalnya tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Misbah yang ditulis Pak Quraish Shihab. Itu jenis tafsir tahlili, lebih rinci, lebih panjang. Kalau kita membaca tafsir Al-Misbah, maka kita akan tahu ini asbabun nuzulnya, ini perbandingannya dengan tafsir yang lain, ini begini begitu kira-kira. Itu. Kemudian yang ketiga ada tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu tafsir tematik. Jadi misalnya kita menulis tafsir tentang penciptaan alam semesta. Jadi tema-tema Al-Quran yang berhubungan penciptaan alam semesta dikumpulkan terus ditafsirkan. Nah, kira-kira begitu. Biasanya menggunakan tafsir bil ilmi. Itu tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Nah, Kemenak pernah menerbitkan tafsir maudhu'i ya. Ada berapa jilid, itu banyak. Tentang kemanusiaan, tentang alam semesta, tentang astronomi, dan banyak sekali ya. Dan yang terakhir, yang keempat, tafsir muqorin atau muqoron, ada yang mengatakan begitu, tafsir perbandingan. Jadi menafsiri Al-Quran ya menggunakan pendekatan perbandingan. Tafsir ini, ayat ini ditafsiri oleh Al-Maraghi begini, ditafsiri Ibnu Katsir begini, ditafsiri oleh di dalam tafsir Jalalain begini, maka kesimpulannya begini ya. Itu namanya tafsir muqorin. Itu sekilas tentang corak atau jenis tafsir. Nah, kita akan mengkaji salah satu jenis tafsir, corak tafsir yang ijmali, bil ra'yi dan bil maksur, yaitu yang ditulis oleh Jalalain. Jalalain itu 2 jalal. Nah, tafsir Jalalain itu ditulis oleh 2 imam yang namanya sama-sama Jalaluddin, kira-kira begitu. Nah, mengapa kita perlu belajar tafsir? Nah, ini yang perlu kita tahu. Semua orang memang memiliki kesempatan menafsirkan, tapi persoalannya ketika seseorang itu menafsirkan tidak dibekali dengan ilmu atau perangkat ilmu, ya akhirnya dia menafsirkan sesuai dengan akalnya sendiri, kemauannya sendiri, sesuka hatinya, bahkan tidak sesuai dengan maksud ayat itu.
yang akhirnya kecenderungannya adalah tidak tepat atau menyimpang, inhiraf bahasanya ya. Nah, oleh karena itu saya sendiri menyarankan kalau ingin memahami Al-Quran, jangan membaca terjemahnya, karena terjemahnya itu bukan penjelasan arti letterlek, jadi belum bisa kita ambil maknanya. Misalkan saya kasih contoh ini, saya sore ini tidak makan. Nah, ini kan satu kalimat yang menunjukkan saya tidak makan. Maksudnya apa? Tafsirnya apa? Nah, ini kan banyak maksud, banyak tafsir. Bisa jadi saya sekarang sudah kenyang, jadi maksudnya saya sore ini tidak makan artinya saya kenyang. Atau bisa jadi saya ini sedang diet, enggak makan mulai dari sore sampai pagi. Atau bisa jadi saya sakit, dilarang dokter makan. Jadi tafsirnya banyak, meskipun kalimatnya saya sore ini tidak makan. Oleh karena itu kita harus tahu konteks, kira-kira konteks saya tidak makan sore ini apa, di latar belakangnya apa. Nah, sehingga ini muncul pemahaman yang pas. Oh, kira-kira maksudnya Pak Irham tidak makan sore ini karena sudah kenyang. Nah, ini ada konteks yang melatar belakangi. Begitu juga Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang memang dilatar belakangi masalah tertentu, sosial budaya tertentu. Itu yang harus kita ketahui, yang namanya asbabun nuzul. Jadi ilmu asbabun nuzul itu harus kita pahami untuk memahami Al-Quran. Ada juga memang Al-Quran itu langsung bisa dipahami karena memang di situ perintahnya jelas, aqimis sholata wa atuz zakah misalnya. Tetapi ada jenis ayat yang mutasyabbihat, yang masih remang-remang, masih perlu pemahaman, penjelasan yang mendetail. Dan di sini yang pada akhirnya banyak melahirkan perbedaan tafsir. Ada tafsir muhkamat wal mutasyabihat, kemudian ada ayat yang berhubungan dengan sejarah, dan banyak sekali. Oleh karena itu saya menyarankan kalau bisa untuk memahami Al-Quran, membaca tafsirnya saja. Itu saran saya. Kenapa? Karena tafsir Al-Quran itu ditulis oleh ulama yang sudah mengerti, sudah didasari ilmu-ilmu, perangkat ilmu. Kalau kita menafsirkan kan kita nggak punya ilmu, jadi bisa jadi nanti tafsirnya nggak pas. Maka dari itu saya menyarankan lebih baik memahami Al-Quran itu dengan membaca tafsir. Nah, tafsir itu jenisnya banyak, maka dari itu kalau bisa banyak tafsir yang dibaca supaya pemahaman kita itu juga luas. Tafsir yang berbeda-beda itu memang dilatar belakangi oleh latar belakang penulisnya sendiri, latar belakang keilmuan. Nah, itu biasanya banyak mempengaruhi. Kalau dia ahli nahwu, coraknya biasanya adalah tafsir bahasa, tafsir biroi biasanya. Kalau dia ahli sufi biasanya bil isyari. Kalau dia ahli fikih, kemudian ahli Al-Quran, ulumul Quran ya bil maksud dan sebagainya. Nah, ketika kita banyak membaca tafsir, pada akhirnya kita akan memahami ayat itu dengan banyak pemahaman, tidak tunggal. Tapi kalau kita menafsiri sendiri, ini misalnya inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang berada di sisi Allah adalah Islam. Jadi kita memahami hanya tafsiran kita sendiri. Tapi kalau kita membaca tafsir, menurut Jalalain begini, menurut Ibnu Abbas begini, akhirnya kita ngerti tafsirannya inna dina indallahil Islam itu bagaimana. Nah, maka dari itu saya lebih menyarankan mempelajari Al-Quran dengan membaca tafsir. Memang secara umum tafsir itu ditulis dengan bahasa Arab. Ada yang ditulis dengan bahasa Indonesia, misalnya tafsir Al-Misbah. Kalau ini orang Indonesia ya. Kalau di Indonesia ditulis oleh Pak Quraish Shihab. Ada tafsir Al-Azhar ditulis Buya Hamka. Ada lagi tafsir yang ditulis oleh bahasa daerah masing-masing.
Misalnya tafsir Al-Ibris ditulis dengan bahasa Jawa, tafsir Iqlil ditulis dengan bahasa Jawa. Nah, semua itu para penulisnya adalah ulama yang memang ngerti. Dia sudah menguasai perangkat ilmu dasar untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, kira-kira seperti analoginya adalah begini. Ketika kita sakit, lebih baik datang ke dukun atau ke dokter. Kalau ke dokter, dia sudah mengerti ilmunya, akhirnya bisa mendiagnosa dengan tepat, memberikan obat yang pas. Tapi kalau ketika datang ke dukun, di dukun ya ilmunya dukun, ilmu penerawangan, nggak ilmiah dan seterusnya. Nah, bisa jadi salah diagnosa dan lain-lain. Jadi analogi yang paling gampang adalah seperti itu. Belajar tafsir, karena tafsir ditulis oleh ulama yang sudah ngerti, sudah punya ilmunya, maka dari itu kita lebih baik belajar tafsir daripada membaca terjemahannya sendiri. Meski terjemahan tafsir itu lebih bagus. Jadi misalnya tafsir Jalalain ini kan berbahasa Arab, kita beli terjemahannya mungkin ada ya, terus kita pelajari, itu lebih bagus daripada hanya membaca terjemahannya saja terus kita kira-kira maknanya. Itu malah nanti menimbulkan terkadang penyimpangan. Ada makna, sudah banyak kasus ya, sudah banyak kasus seperti itu. Nah, saya kira itu ya, sudah berapa jam ini untuk pengenalan pengantar mungkin ya. Untuk kita bahas, kita baca mulai dari awal sampai seterusnya pertemuan berikutnya. Untuk sekarang kita memberikan pengantar saja. Saya akan mengkaji tafsir Jalalain ini bukan dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya ya. Saya menggunakan metode yang paling mudah, yaitu menafsirkan surat-surat pendek terlebih dahulu, dari Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai ke atas juz, ya pokoknya juz 30 itu. Jadi kita kaji surat-surat yang sudah kita hafal supaya kita mengerti maksud dari surat-surat hafalan kita itu apa ya, nah, gitu. Jadi Al-Fatihah, kemudian masuk ke An-Nas dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira itu untuk pengantar pertemuan ini. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Ya, silakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait tadi penjelasan tentang tafsir kan sudah dijelaskan ada 3 kategori. Ada tafsir bil ma'sur, ada yang tengah-tengah itu bil apa? Ra'yi. Bil ra'yi. Selanjutnya ada bil ilmi. Bil isyari. Nah, terakhir bil ilmi. Nah. Kalau bil ma'sur kan udah jelas tafsir antara ayat ke ayat atau ayat hadis atau ayat dengan pendapat ulama. Sahabat. Sahabat. Kalau misalkan melihat dari bermacam-macam ini, kita sebagai umat Islam pegang teguh yang lebih tepat itu yang mana? Karena kalau misalkan di akhir itu ada bil ilmi, mungkin kalau untuk segi sains, penciptaan bumi, astronomi dan sebagainya mungkin bisa. Tapi kalau misalkan tafsir bil ilmi terkait ketauhidan dan iman seorang, kayaknya kan nggak mungkin diukur dengan keilmuan. Itu maksudnya kita sebagai umat Islam ini lebih berpegang teguh yang mana antara al-maksur dan sebagainya. Oke, pertanyaannya bagus dan berat ini. Jadi tafsir bil ilmi itu biasanya hanya menafsirkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan misalnya alam semesta, manusia, kemudian apa lagi, pokoknya yang berhubungan dengan ilmu atau sains lah itu. Kalau yang tidak berhubungan dengan sains biasanya nggak dibahas, misalnya tentang sifat Allah, tentang tauhid, teologi, itu tidak dibahas di dalam sains atau bil ilmi. Itu kira-kira begitu. Nah, dari keragaman atau banyak tafsir ini, kita membaca yang mana, memilih mana.
ya kita bisa baca semua, ya, terutama tafsir-tafsir yang muktabar. Yang muktabar itu yang sudah terkenal, yang sudah diakui dan sampai sekarang dibaca, ya, misalnya tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marawi, gitu kan. Kemudian tafsir Ibnu Abbas, kita baca semua. Dan itu kan metode-metode itu sebenarnya saling terkait. Ulama yang menggunakan misalnya tafsir Al-Qur'an, tafsir Jalalain ini tidak murni metode yang digunakan tafsir maksur gitu, tapi juga menggunakan bil ra'yi, rasional, menggunakan pendekatan bahasa. Begitu juga tafsir Sufi atau tafsir bil isari itu juga ditulis tidak murni pendekatan tasawuf, tapi juga pendekatan bil maksur digunakan. Kalau tidak digunakan itu namanya tafsir batini. Kalau tafsir batini secara umum para ulama berpendapat itu dilarang, karena bisa menyebabkan penyimpangan makna, nggak punya dasar. Oh, arti bahasanya nggak dibahas, nggak ngerti, pokoknya menurut batinnya, penerawangannya dia itu begini ya, itu tafsir batini. Nah, itu yang banyak dikritik oleh para ulama tafsir juga, nggak pas. Jadi ya kita harus banyak membaca kitab tafsir supaya apa? Kita memiliki wawasan penafsiran Al-Quran itu luas. Oh, penafsiran ayat itu tidak hanya satu, tapi ya itu dilihat dari tafsirnya, jenis tafsirnya itu kan banyak sekali. Memang ada ayat yang sifatnya itu muhkamat, semua ulama sepakat artinya itu, tetapi ada tafsir yang ayat yang memang tafsirnya berbeda-beda. Nah, itu yang kita harus tahu. Jadi tidak hanya satu tafsirannya. Nah, kita membaca tafsir yang banyak ini itu disarankan, ya, disarankan supaya apa? Supaya kita ngerti berbagai tafsir itu tadi, penjelasan konteks dengan konteks yang berbeda-beda. Apalagi tafsir tentang sains. Zaman dulu, ulama tafsir zaman dulu menafsirkan tentang penciptaan alam semesta itu bisa nggak kepake, maksudnya kadaluarsa tafsirannya dalam konteks sekarang, karena perkembangan ilmu pengetahuan sudah maju sekali. Nah, mana yang kita gunakan? Kalau melihat perkembangan itu, kita akan tahu, oh, kalau sains sekarang seperti ini, bisa jadi tafsiran yang tepat adalah ini. Kalau ada penafsiran yang berbeda, jangan disalahkan ayatnya. Oh, ayatnya misalnya antara sains dengan Al-Quran berbeda, jangan disalahkan ayatnya. Jangan-jangan tafsirannya yang salah, yang tidak tepat. Mungkin tafsiran zaman dulu, ya kan, sekarang sains berkembang, ya, misalnya penciptaan manusia diawali mulai dari sel sperma dan lain-lain itu, sementara tafsiran zaman dulu hanya menjelaskan pertemuan kejadian manusia itu hanya pertemuan darah dari bapak dan ibu misalnya. Nah, itu kan nggak pas. Maka dari itu banyak membaca tafsir lebih disarankan. Cukup ya? Ada lagi? Saya kira cukup untuk pertemuan awal ini. Kita lanjutkan pertemuan di selanjutnya ya. Kita bahas mulai dari Al-Fatihah, kita baca tafsir Jalalain mulai dari Al-Fatihah, Anas, pokoknya surat-surat pendek yang sudah kita hafal. Saya kira itu. Kalau ada pemahaman yang tidak tepat, mohon dimaafkan dan bisa dikoreksi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.